Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Fadia Nur Aziza, mahasiswi Prodi Psikologi Angkatan 2021 kelas B, yang pada hari ini akan menjelaskan salah satu bab di dalam mata kuliah Al-Quran dan Ilmu Jiwa, yaitu Al-Aql. Nah, di dalam Al-Aql ini sendiri itu terdiri dari 4 pembahasan. Yang pertama itu mengenai definisi Al-Aql, yang kedua itu mengenai kategori Al-Aql, yang ketiga pandangan Al-Quran mengenai Al-Aql, lalu yang terakhir adalah mengenai fungsi Al-Aql. Nah, untuk definisi akal sendiri itu sebenarnya dikemukakan oleh banyak tokoh gitu ya. Akan tetapi di kesempatan kali ini kita akan membahas dua pendapat dari dua tokoh saja, yaitu yang pertama pendapat dari Ibnu Zakaria dan yang kedua dari Imam Al-Ghazali. Menurut Ibnu Zakaria, setiap kata yang tersusun dari huruf ain, qaf, dan lam merujuk pada suatu kemampuan untuk mengendalikan. Nah, apa yang dikendalikan? Yang dikendalikannya itu adalah perkataan, pikiran, serta perbuatannya. Sementara Imam Al-Ghazali sendiri mendefinisikan akal menjadi 4 poin. Poin yang pertama itu, akal merupakan suatu sifat yang membedakan antara manusia dengan hewan. Maksudnya apa? Maksudnya manusia sebagai makhluk yang berakal itu sudah sepatutnya mampu untuk menerima dan memahami suatu ilmu pengetahuan, berbanding terbalik dengan hewan yang merupakan makhluk tidak berakal, sehingga mereka tidak mampu untuk menerima dan memahami suatu ilmu pengetahuan. Nah, disinilah peran akal, yaitu untuk membedakan manusia dengan hewan. Lalu yang kedua, akal merupakan sesuatu atau pengetahuan-pengetahuan yang tersimpan di dalam diri individu yang mumayyiz. Mumayyiz itu mengacu pada seseorang yang sudah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, atau yang benar dengan yang salah. Lalu definisi yang ketiga adalah akal merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dari berbagai peristiwa. Maksudnya apa? Nah, di sini itu artinya setiap individu yang berakal sehat, yang akalnya itu sehat, akan mempunyai wawasan yang luas, akan dapat berpikir secara benar dan tajam dikarenakan dia sudah terasah oleh pengalaman-pengalaman yang dilewatinya dan dilaluinya. Lalu yang terakhir, Imam Al-Ghazali itu menyebut akal dengan gorizo atau naluri dalam bahasa Indonesianya. Maksudnya kecenderungan untuk dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan, sehingga orang-orang yang berakal sehat itu seharusnya dapat memperhitungkan sebab akibat dari perbuatan yang nantinya akan dia lakukan. Apabila seseorang itu tidak mampu untuk memperhitungkan sebab akibat dari suatu perbuatan yang dia lakukan, maka orang itu tidak masuk dalam kategori orang yang berakal sehat. Selanjutnya, mengenai kategori akal. Kategori akal itu dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama adalah al-uqul al-hayyulaniyah atau akal material. Nah, akal jenis ini itu belum memiliki pengetahuan dan pengalaman. Nah, akal jenis ini merupakan kategori akal paling bawah yang biasanya ada pada anak-anak. Lalu yang kedua adalah al-uqul bi'al-makalah atau akal kapasitas. Maksudnya, jenis akal yang sudah mampu untuk menangkap dan menerima pengetahuan dan pengalaman awal. Lalu yang ketiga adalah al-uqul bi'al-fil atau akal dalam aktualitas, yaitu jenis akal yang sudah mampu untuk menerima pengetahuan yang lebih kompleks. Lalu yang terakhir adalah al-aqal al-mustafad, yaitu akal yang sudah mampu mengungkapkan pengetahuan tanpa melalui indrawi, tanpa melalui alat indera, dan mampu mengaktualisasikan pengetahuan-pengetahuan tersebut secara tepat dan benar. Nah, selanjutnya adalah mengenai pandangan Al-Quran mengenai Al-Aql. Di dalam Al-Quran, Al-Aql diartikan sebagai sesuatu yang mengikat atau sesuatu yang menghalangi manusia agar tidak terjerumus ke dalam suatu kesalahan atau dosa. Mengapa demikian? Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa akal itu mampu membuat seseorang mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang buruk. Nah, ketika seseorang sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka besar kemungkinan dia akan menghindarkan diri dari melakukan suatu kesalahan ataupun dosa yang didorong oleh syahwat maupun hawa
hawa nafsu yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Adapun untuk fungsi akal itu ada beberapa. Yang pertama itu merupakan akal sebagai sarana introspeksi diri. Jadi apabila ada seseorang yang sangat giat untuk mendakwahkan kebaikan-kebaikan, menyebarkan kebaikan-kebaikan, itu seharusnya akal yang dimilikinya itu mengintrospeksi diri terlebih dahulu. Apakah apa yang sudah disebarkan, kebaikan-kebaikan yang telah didakwahkan itu sudah diterapkan di dalam diri sendiri atau malah sebaliknya. Lalu yang kedua, akal sebagai sarana berpikir dan mengambil pelajaran. Di dalam Al-Quran sangat banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang pergantian siang dan malam, penciptaan bumi, bagaimana cara turun hujan, dan sebagainya. Akal merupakan alat yang membuat seseorang berpikir tentang segala hal yang terjadi di alam semesta ini. Lalu yang ketiga, akal berfungsi sebagai sarana untuk berhati-hati dalam menimbang suatu keputusan yang pada akhirnya akan mengantarkan kita pada keputusan yang paling tepat. Jadi apabila seseorang menghadapi suatu permasalahan, janganlah terburu-buru untuk mengambil suatu keputusan. Berhati-hatilah dalam menimbang sehingga keputusan yang pada akhirnya diambil itu akan benar ataupun tepat. Lalu yang terakhir, akal merupakan sarana antisipasi. Ketika seseorang akan melakukan suatu hal, akal akan mengetahui apa sebab dan akibat dari perbuatan tersebut. Apabila diketahui bahwa akibatnya itu akan mendatangkan kerugian ataupun keburukan, maka akal akan membuat orang tersebut tidak jadi melakukan hal tersebut. Nah, disinilah peran akal sebagai antisipasi supaya seseorang itu tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang mendatangkan kerugian bagi dirinya. Mungkin demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai al-akal ini, dimulai tadi dari definisi sampai dengan fungsinya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang mendengar dan menyimak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.